Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kematian salah satu santri di Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo, Jawa Timur hingga kini masih menjadi misteri. Pengurus pondok pesantren menutup rapat-rapat penyebab kematian salah satu santrinya. Sang santri diduga tewas akibat dianiaya sehingga polisi akhirnya memutuskan untuk menggelar otopsi. Untuk menggali lebih jauh terkait kasus ini, kita sudah tersambung dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Kang Asep. Selamat sore, Vera. Baik, Kang Asep, Ponpes Gontor diduga turut menutupi fakta dan membohongi keluarga terkait dengan penyebab kematian Albar Mahdi. Apakah oknum Ponpes yang sengaja menutupi tersebut bisa dijerat pidana, Kang Asep? Bukan bisa lagi, harus. Kan kita mengenal obstruction of justice itu ya. 221 barang siapa menutupi peristiwa itu kena ancaman pidananya loh ya. Jadi sekali lagi kalau ini betul ada penganiayaan maupun pembunuhan karena pasalnya bisa 351, 359 atau pembunuhan 38, kita ditanya yang jelas menghilangkan nyawa ini kenapa, penganiayaan atau karena apa. Nah, ketika ada peristiwa orang kehilangan nyawa karena meninggal, sekarang pondok pesantren sekali lagi siapapun di situ, entah badan hukumnya, lembaganya atau personalnya, ya kena pidana. Jelas tergolong obstruction of justice begitu ya. Nah, selain oknum Ponpes, bagaimana dengan dokter dari rumah sakit yang mengeluarkan surat kematian sejak awal saat menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga melalui surat kematian yang diduga palsu ini yang dikeluarkan pihak rumah sakit menyebutkan bahwa penyebab kematian korban karena sakit. Nah, bisakah polisi juga menjerat sang dokter ataupun pihak yang terlibat di rumah sakit ini? Faktanya barusan penjelasan kepolisian dari Palembang itu ada penganiayaan meninggal, kemudian bukan karena itu, dokter di atas kena pidana beri keterangan palsu 7 tahun, 9 tahun loh ancamannya ya. Kan harusnya dia tuh memberikan keterangan kenapa meninggalnya gitu kan, entah di otopsi atau apapun bentuknya, tapi jelas faktanya ada karena penganiayaan dijelaskan karena sakit, yang beri keterangan palsu di atas sumpah itu beri keterangan palsu ya, antara 9 tahun ancaman pidananya. Ya, pihak-pihak ini memang saat ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dari Polres Ponorogo. Kita tunggu bagaimana hasilnya. Tapi kalau kita lihat lagi, Ponpes ini kan berdalih ada perjanjian yang menyebut keluarga tidak boleh lapor ke polisi jika ada kejadian yang dialami oleh anaknya saat di Ponpes. Nah, apakah dapat dibenarkan, Kang Asep, sebuah Ponpes ternama membuat perjanjian semacam itu? Di depan hukum siapa saja, mau Ponpes, mau apapun, lembaga apapun, satu, ketika ada pembunuhan ya, ada orang kehilangan nyawa itu delik biasa. Nah, ketika ada perjanjian tidak boleh mengenyampingkan ketika ada tindak pidana. Bahkan kalau ada perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Batal demi hukum. Bahasa hukumnya pernitehbar. Artinya dengan sendirinya perjanjian itu batal. Nggak boleh ketika ada orang dianiaya dikesampingkan dengan perjanjian. Apalagi menimbulkan kehilangan nyawa. Siapapun, lembaga terkenal apapun, siapapun, ya faktanya ketika ada orang meninggal itu adalah proses pidana. Proses hukum harus berjalan, apalagi orang kehilangan yang dititipkan sekolah di situ, faktanya ya ada penganiayaan, lembaganya menutupi dengan dalih kesehatan tadi yang pertama karena sakit, kedua dengan dalih ada perjanjian itu sia-sia bahasa hukumnya. Dengan adanya perjanjian ini apa ya kira-kira maksudnya, Kang Asep? Bisa dianalisa apakah dimungkinkan sebetulnya ada banyak kasus-kasus lain yang sebelumnya juga ditutupi jangan-jangan? Ya, ini sudah menjadi modus di kalangan lembaga-lembaga tertentu. So, ada perjanjian mengenyampingkan itu melepaskan risiko, melepaskan tanggung jawab. Cuma mereka lupa kalau ada tindak pidana itu yang sifatnya delik biasa tidak bisa kesampingkan dengan perjanjian. Perjanjian itu adanya di lapangan hukum perdata, hukum privat itu boleh. Tapi perjanjian juga dibatasi, tidak boleh bertentangan kesusilaan, ketertiban umum, perundang-undangan kalau terjadi. Apalagi sekarang nitipkan siswa di lembaga pendidikan membuat perjanjian kalau terjadi bla 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 itu kan tidak bertanggung jawab, ya nggak bisa, tetap melekat padanya karena di hukum dikenal asas tertinggi kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Jadi ketika di lembaga yang dititipi amanah ya ada kewajiban mendidik, di situ ada kejadian menghilangkan nyawa yang penganiayaan terbukti itu 2 orang, satu sudah dikeluarkan, masih satu lagi ada ya, yaitu kena karena pelakunya. Nah, kemudian lembaganya melindungi, ada oknum juga melindungi, pengurusnya melindungi, ya mereka kena juga. Apalagi juga sekarang kena tenaga medisnya jelas-jelas kan harus sesuai dengan profesionalismenya, data sumpahnya seorang dokter dan sumpahnya sebagai ANS atau ASN ya. Nah, dia memberi keterangan palsu
Jadi sekali lagi jangan pidana ini diulang-ulang seperti kejadian yang sedang ramai, ya, diulang lagi di lembaga pendidikan. Sudah ada lembaga apa penegak hukum lakukan obstruction of justice itu dimulai dilakukan lagi. Ya. Kenalah Baik, itu harus bisa diproses. dikatakan momentum dari kasus AM ini sebagai momentum untuk bisa mengungkap juga kasus-kasus lainnya agar keluarga korban jangan ada kekhawatiran, ketakutan untuk mengungkap ini kepada kepolisian begitu ya, walaupun ada perjanjian tadi karena jelas di mata hukum perjanjian itu gugur begitu ya, Kang Asep. Dalami hukum pertama itu dari sini. Ini kan terjadi masalah itu karena kita berhadapan dengan lembaga pendidikan lah, apalagi pendidikan agama, pesantren lagi. Jadi orang segan, orang takut. Apa yang lembaga ini misalkan lembaga dikenal, disegani. Tapi dimanapun kalau di lembaga itu ada, entah lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan yang berlabel agama, di situ ada tindak pidana harus diproses. Karena di depan hukum sama. Jangan sampai hukumnya mati karena segan menghadapi lembaga pendidikan atau lembaga penegak hukum. Baik. Apa namanya? Tidak ada keseganan, tidak ada ketakutan, yang namanya hukum pidana tetap saja harus diproses begitu ya. Nah, saksi-saksi sudah diperiksa, TKP-nya jelas, barang bukti yang digunakan dalam kekerasan pun juga sudah didapat, prarekonstruksi juga sudah dilakukan, bahkan sudah ada terduga pelaku yang dikatakan adalah senior korban. Tapi sampai dengan saat ini belum juga ada penetapan tersangkanya. Kenapa begitu sulit sepertinya bagi kepolisian untuk menetapkan tersangka, Kang Asep? Karena mungkin sekali mungkin ya yang tahu kan pasti kepolisian ini kan dalam rangka penyidikan itu kan mencari tersangkanya karena sebelumnya ditutupi tadi ya dengan ini lagi musim sekarang kan rekayasa tembak menembak rekayasa kesehatan gitu kan padahal sekarang kematian. Jadi tapi kita bersyukur lah karena memang jadi viral kemudian jadi orang tahu di media juga dirame. Nah polisi bergerakkan ketika bergerak mungkin ya kita tunggulah 1-2 minggu ini pasti karena jelas pesantren juga telah keluarkan orang salah satu itu pasti kan udah mengakui ada kejadian tersebut kan. Nah, hanya ditutupi ketika ditutupi sekarang penegak hukum sekali lagi kewajiban hukum ya polisi ini bukan delik biasa ya bukan delik aduan tapi delik biasa karena kewajibannya aparat penegak hukum harus menindaklanjuti. Artinya apa? Aja sederhana mudah biasanya nanti ada percepatan perkara pelakunya masih ada di dalam maupun yang di luar harus cepat diproses, tidak hanya diproses, tapi cepat ditahan gitu. Jangan sampai ribut lah. Nanti publik netizen ribut lagi kenapa nggak ditahan, kenapa nggak diproses. Nah ini saya kira penegak hukum cepat menegakkan demikian pula lembaga-lembaga jangan karena membela suatu kepentingan keyakinan tertentu, agama tertentu dalam agama Islam soalnya mau ditutupi jangan. Justru karena bukan aib seluruh lembaga pendidikan. Soalnya selama ini kan lembaga pendidikan Islam itu kan kalau nggak jauh dari kekerasan sekarang kekerasan nyawa gitu kan yang menyebabkan nyawa hilang jangan sampai kejadiannya demi nama baik padahal nama baik di belakangnya kotor gitu. Harusnya cepat ditahan apalagi sudah ada terduga pelakunya tidak sulit harusnya bagi kepolisian begitu ya. Nah polisi melakukan otopsi hari ini sejauh mana hasil otopsi ini akan bisa membantu mempercepat proses hukum termasuk penetapan tersangka tadi Kang Asep. Ya, kalau sekarang kita dengan asumsi bahwa kita karena penganiayaan bisa 351, 359 atau 338 lah ya. Tapi yang jelas kan kehilangan nyawa sudah terbukti. Nah sekarang nanti kan dari hasil otopsi akan nampak. Kan kita nggak bisa dibohongin. Rakyat udah tahu sekarang gara-gara kasusnya FS, kita tahu otopsi jadi apa. Nah itu walaupun udah pun pernikahan jejak ahli-ahli otopsi di kita kan jago-jago nanti kan lihat karena apa meninggal karena apa karena penganiayaan benda keras benda tumpul bla 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 cirinya akan ketahuan nanti ketika itu kan di pesantren bisa ditanya orang-orang waktu itu kejadian tapi kan sekarang udah nampak dari saksi itu siapa pelakunya makanya para senior yang melakukan itu nah tinggal senior itu yang melakukan siapa ya itulah yang harus diproses ya kan fakta kan udah diakui cuma kan ditutupi sebenarnya penganiayaannya udah tahu pihak pesantren cuma ditutupi karena kesehatan tadi kan karena sakitnya itu nah sekarang buka aib ini. Berarti hasil otopsi akan mendukung sebagai satu bukti surat. Kan? Baik, kita pantau bersama untuk pengusutan kasus ini. Semoga segera ditetapkan siapa tersangkanya. Terima kasih Kang Asep sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore.